Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi tentang peran cloud hosting dalam meningkatkan performa bisnis pengusaha. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Rifda Zahra Febriantika, yang kedua Deras Arya Burhanuddin, lalu Azra Faunia Azahra, Sukma Keisha Aulia, Naswan Puluan Musafa, saya sendiri Azman Rafif, lalu Arika Nur Hafifah, lalu Fionidia Indah Permata, dan yang terakhir Muhammad Fauzan Nugroha. Presentasi ini dimulai dengan latar belakang. Cloud hosting merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cloud sebagai perumpamaan dari internet, serta hosting yang merupakan layanan untuk mengakomodir penyimpanan berbagai macam jenis data di dalam website. Data yang dimaksud dapat berupa file teks, gambar, database, dokumen, maupun video. Dan selanjutnya ada pengertian cloud hosting. Cloud hosting merupakan penggabungan kemudahan pengelola share hosting dengan hosting VPS berkapasitas tinggi. Jika Anda tidak memiliki pengetahuan teknis untuk mengelola VPS Anda, tapi menginginkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, dengan cloud hosting inilah solusi yang tepat untuk Anda. Lalu selanjutnya, apa sih tujuan cloud hosting? Cloud hosting dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan berbagai jenis website, baik pribadi maupun profesional. Tetapi, cloud hosting lebih disarankan digunakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang operasionalnya didominasi oleh fungsionalitas website seperti sistem informasi perbankan, marketplace, situs berita, atau proyek dengan traffic tinggi lainnya. Selanjutnya, ada supplier. Supplier itu terbagi atas dua. Yang pertama, supplier barang. Sesuai dengan namanya, pemasok komoditas bertanggung jawab untuk memasok bahan baku kepada produsen. Bahan baku tersebut diolah menjadi produk yang bisa langsung dijual nantinya. Pemasok barang dagangan dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, artinya pemasok bahan yang diproduksi dan tidak diproduksi. Satu lagi, supplier jasa. Contoh penyedia produk jasa adalah penyedia software POS atau aplikasi keuangan yang memudahkan konsumen dalam mengelola keuangan perusahaannya. Zaman dahulu, supplier biasanya bekerja dengan cukup mudah, namun di era digital, cara kerja pemasok sangat beragam. Supplier melakukan beberapa hal dalam menjalankan tugasnya. Lanjut. Reseller. Reseller adalah sebuah unit usaha seseorang atau sekelompok orang yang membeli jasa atau barang untuk dijual kembali daripada untuk dikonsumsi. Dalam e-commerce, hal ini seringkali berlaku untuk pemasar afiliasi. Cara kerja reseller, yaitu menentukan produk, melakukan pemasaran, bekerja sama dengan supplier yang tepat, dan juga membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Apa itu supplier? Secara umum, supplier adalah pihak perorangan atau perusahaan yang menjual atau mematok sumber daya kepada pihak lain, berupa bahan mentah untuk diolah menjadi produk atau jasa tertentu. Menurut pendapat lain, pengertian supplier adalah orang perseorangan atau perusahaan yang menjual bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan lain untuk diolah menjadi produk yang dapat dijual. Misalnya, pemasok minyak sawit yang mengirimkan minyak sawit dalam jumlah besar ke perusahaan tertentu untuk diolah menjadi minyak nabati. Ada dua jenis pemasok dalam dunia bisnis. Ada supplier yang menjual bahan baku atau raw material untuk industri manufaktur. Beberapa supplier menjual bahan baku layanan.
Yang selanjutnya adalah analisis website supplier dan solusi. Kami mengidentifikasi bahwa saat ini terdapat banyak masalah yang dialami oleh para dropshipper, terutama mengenai lambatnya pengiriman barang. Hal ini bukan karena kesengajaan pihak supplier, melainkan penumpukan pesanan ataupun adanya kendala tak terduga. Setelah melakukan identifikasi masalah, maka kami memberi sebuah inovasi berupa website dropshipper dengan fitur terbaru yaitu pembatasan jumlah pesanan terhadap suatu barang dan pemberian nomor antrian, serta pemilihan paket pengiriman baik ekspres maupun reguler. Nantinya, dalam setiap barang akan terdapat keterangan batas jumlah pemesanan, yang mana ketika sudah memenuhi batas maka tidak dapat melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya adalah perancangan website. Yang pertama adalah tentukan jenis website. Kemudian tentukan layanan pembuatan website. Kemudian tentukan hosting dan nama domain. Selanjutnya buat marketing campaign. Yang terakhir adalah belajar. Cara membuat website dengan WordPress itu yang pertama adalah bergabung atau daftar dengan WordPress. Yang kedua, menentukan nama, domain, dan hosting. Yang ketiga, kenali UI dan UX-nya. Dan yang keempat, desain website-nya. Dan yang terakhir, itu mulai post. Membuat website dengan Blogger. Step pertama, login ke Blogger. Step kedua, konfirmasi profile. Step ketiga, buat blog baru. Step keempat, buat nama domain dan judul situs. Step kelima atau terakhir, mulailah menulis dan memposting. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang diberikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.